أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya. Ustadz, apa hukumnya tahlilan atau baca doa untuk orang yang sudah meninggal setiap 7 hari, 40 hari, dan 100 hari, dan seterusnya Ustadz? Iya. Apa dalilnya, baik sunnah ataupun Quran? Mohon sarannya Ustadz. Begini, yang terjadi ini adalah, yang pertanyaan ini adalah menggambarkan peristiwa kita hari ini. Iya. Peristiwa kita hari ini bahwa memang sebagian besar masyarakat kita ini melakukan peristiwa-peristiwa tadi ya. Mengadakan tahlilan apakah 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan ada 100 hari, bahkan ada haul. Haul itu peringatan setiap tahunnya begitu ya. Nah, terkait dengan ini perlu kita kaji secara ilmiah dan mendalam dan penuh dengan rasa ingin mencari kebenaran. Begitu Bukan ya. pembenaran. Bukan pembenaran Baik, begitu ya. Yang pertama kalau ditanya mana dalilnya Pak Ustadz? Kan begitu. Iya. Nah, dalam kita beragama ini ya, dalam kita beragama ini tunggu dulu dalil baru kita beramal. Jangan beramal dulu baru cari-cari dalil. Ini yang salah paradigma selama ini kan begitu. Baik. Nah, cara pandang kita dalam Islam ini enak gitu. Santai kita dulu, kalau nggak ada dalil nggak usah kerja gitu, nggak usah beramal gitu kan. Kalau ada dalilnya baru gitu. Nah, ini kalau ditanya ada dalilnya Pak Ustadz, kita bagaimana menghadirkan dalilnya orang nggak ada? Kan begitu, dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya begini. Terkait dengan perkara-perkara ini bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan ya di zaman Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengerjakannya. Para sahabat juga tidak melakukannya, tabi'in dan yang lain-lain. Intinya bahwa perkara ini perkara yang diada-adakan dan perkara yang tidak ada dasar dan landasannya dari sunnah maupun dari Al-Quranul Karim. Jangan dipaksakan. Oh, ini kan kata-katanya zikir Pak Ustadz, kata-katanya kan ada syar'um berzikir, betul. Kan ini baik Pak Ustadz. Ini baik Pak Ustadz begitu. Bermodalkan niat baik saja dan bermodalkan ayat-ayat yang umum ya tentang hal itu tidak benar. Baik. Nah, makanya kata para ulama begini. Terkait dengan peristiwa ini perlu kita lihat penjelasan para ulama. Paling tidak ada 3 kategori kapan sesuatu itu dikatakan keluar dari sunnah atau tidak sunnah. Yang pertama adalah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya? Mampu melakukannya. Lalu Nabi tidak lakukan, berarti itu tidaklah disunahkan atau bukan bagian dari agama ini. Nah, kalau kita lihat peristiwa kematian di zaman Nabi ada. Banyak begitu kan. Apakah Nabi SAW tidak mampu melakukannya untuk tahlilan itu? Saya kira Nabi adalah rajanya untuk melakukan itu. Kalau seandainya pun itu ada gitu kan. Artinya bahwa kalau dari sisi kemampuan ada, tapi Nabi nggak melakukan, sahabat nggak melakukan. Berarti menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak sunnah. Satu. Yang kedua adalah, apakah ada keadaan yang mendorong untuk melakukan itu? Tentu ada. Peristiwa kematian banyak sekali. Bahkan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha dan para sahabat itu meninggal di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dilakukan seperti kita pada hari ini sebagian kaum muslim mengadakan tahlilan 3, 7 dan seterusnya begitu. Nah, keadaan yang ketiga, apakah ada riwayat dari Nabi SAW tentang hal itu? Ketiga hal ini kita cross check. Ternyata tidak ada. Berarti yakinlah kita bahwa itu tidaklah bagian dari Islam, bukan sesuatu yang dianjurkan dan bukan sesuatu yang sunnah. Jadi kita santai. Makanya pada hari ini kan ketika ada ahli musibah meninggal keluarganya, dia sibuk. Bukan hanya mikirkan pelaksanaan fardu kifayahnya. Dia memikirkan pasca fardu kifayah itu. Itu yang paling menyulitkan. Menyidangkan makanan, menyidangkan minuman. Sibuk dengan tamu. Bahkan mungkin ngutang-ngutang. Karena untuk menjaga nanti orang bisa pokak telinga. Artinya nanti orang bisa menceritakan, dulu dia meninggal nggak ada dihormati kita. Makanan pun biasa-biasa aja, ya tahlilannya biasa-biasa juga. Gitu. Jadi ini bisa terjadi seperti itu. Intinya bahwa ini tidak ada sama sekali anjuran dan sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ibu saya mau merayakan 3 tahun meninggalnya kakak saya. Kematian yang dirayakan. Sebenarnya ibu saya tahu itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin karena sungkan dengan menantu dan besan, ibu saya tetap berencana mau merayakan. Yang saya tanyakan,
apakah saya boleh membantu memasak karena saya nggak tega ibu saya yang sudah sepuh untuk memasak sendiri, atau bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan Ustaz? Mohon dijelaskan. Begini, saya ingin menjelaskan agak luas dikit nih. Saya tanya, tolong dijawab. Orang mati sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa enggak? Sudah. Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya apa enggak? Seharusnya enggak ada khilaf. Saya ulangi ya. Di zaman Nabi sudah ada orang mati apa enggak? Jawabannya sudah ada. Apakah Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya? Jawabannya, Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya, bahkan banyak. Putra beliau semuanya wafat sebelum Nabi. Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat sebelum Nabi. Tapi itu kan belum balik Ustaz, nggak perlu ditahlili dan diselamati. Oke, masih ada anak Nabi yang lain, Ruqayyah, masih ada lain, Zainab, masih ada yang lain, Ummu Kulthum. Mereka wafat dalam kondisi sudah menikah semuanya. Lebih dari itu, Rasulullah pernah ditinggal wafat kekasihnya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW pernah ditinggal kekasihnya Zainab binti Khuzaimah. Sehingga kesimpulannya, di zaman Nabi sudah ada orang wafat. Kesimpulan kedua, Rasulullah sudah pernah ditinggal mati oleh keluarganya. Betul apa tidak? Harusnya nggak ada khilaf dalam masalah ini, karena sudah ada contoh dari Rasulullah. Nah Ustaz, kalau Rasulullah ditinggal wafat bagaimana Ustaz? Dengarkan, catat. Saya sampaikan sebuah riwayat ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh saudara tercintanya. Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi. Antum kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi, jawabannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini yang awal-awal hijrah kemana? Habasyah. Waktu pulang-pulang Rasulullah sudah di Medina, nggak di Mekah lagi. Setelah kaum muslimin berhasil menumpas Khaybar, Khaybar itu dikuasai orang Yahudi, ditaklukkan sama kaum muslimin. Khaybar berhasil dibebaskan. Di saat itu Ja'far datang. Saking senangnya Nabi, sampai Nabi mengatakan, aku nggak tahu sebenarnya aku ini bahagia karena apa? Karena kemenangan Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far? Paham maksud saya? Berarti Nabi senang nggak sama Ja'far? Berarti Nabi cinta nggak sama Ja'far? Cinta sangat luar biasa. Wajahnya mirip Nabi. Dalam perang Mu'tah, Ja'far wafat. Ja'far wafat. Berarti kesimpulannya kan Rasulullah ditinggal mati orang yang ia cintai, betul apa enggak? Nah sekarang apa yang dilakukan Nabi? Ya ini yang harus dicatat. Dan tirulah nabimu. Ketika Ja'far wafat, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada para sahabat, Isna'u li ali Ja'far to'aman faqad atahum mayushiluhum. Sahabat-sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena telah datang kepadanya perkara yang menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal mati itu sibuk apa enggak? Sibuk, nggak sempat mikirin menunya manusia. Nanti menunya apa? Rendang apa? Soto Lamongan. Oh, dia aja kepikiran kok. Dia aja ditinggal wafat kok, disuruh mikirin makanannya orang. Makanya kata Nabi, Isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Pertanyaannya, berarti yang membuatkan makanan yang ditinggal mati atau orang lain? Catat itu. Apakah cukup di situ? Enggak. Rasulullah datang. Rasulullah mendatangi keluarganya Ja'far. Istrinya Ja'far adalah Asma binti Umais. Dan pada waktu itu Ja'far punya anak dua, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Ja'far ini. Maka datanglah Rasulullah. Jadi yang pertama tadi menyuruh orang membuat makanan, itu satu ya, ditulis. Yang kedua, Nabi datang ke rumahnya Ja'far, keluarganya menangis.
istrinya nangis, anak-anaknya kecil nangis. Nabi mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Stop, jangan bersedih lagi. Berarti ditarik poin kedua. Yang dilakukan Nabi adalah mendatangi rumah duka dan menghiburnya, bertakziah. Itu nomor 2, catat. Betul apa enggak? Apakah cukup di situ? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada orang-orang di rumah itu, mana anaknya Ja'far? Mana anaknya Ja'far? Maka didatangkan Muhammad bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far, dan Muhammad bin Ja'far. Perhatikan kata Rasulullah, adapun Abdullah bin Ja'far ini mirip Ja'far, berarti mirip aku. Paham nggak maksudnya? Adapun Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti mirip apanya anak ini? Kakeknya. Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang tukang pangkas, tolong dipangkas rambutnya anak ini. Berarti kan diapakan maksudnya? Maksudnya berarti itu mengurus anak yatimnya. Berarti di situ poinnya adalah mengurus anak yatimnya, merawat anak yatimnya, membagusi apa yang nggak bagus dari anak yatim itu. Jelas ya? Setelah itu istrinya Ja'far datang ke Nabi nangis. Ya Rasulullah, anak-anakku bagaimana ini? Kata Rasulullah, apakah kau menangisi anak-anaknya Ja'far sedangkan aku adalah wali dari anak-anak itu? Berarti apa kesimpulannya di situ? Mengkafil, membiayai dan merawat anak yatimnya. Logikanya itu, Pak. Anggaplah kita nggak pakai agama, sudah habis. Nggak pakai agama misalnya, kita pakai sosial saja. Kalau ada orang kena penyakit, kena kesulitan, kena musibah, harusnya orang yang nolong apa dia ngasih makan orang? Logika sosial ya. Kalau orang kena musibah itu dia apakan? Ditolong. Agama itu simple, agama mudah, tidak ribet. Di desa itu, Pak, kalau ada orang mati itu sedih, tapi setelah itu lebih sedih lagi, karena kalau nggak punya uang dia harus jual sapi, jual lahan untuk bisa nyelameti si mayit. Ini fakta loh, bukan katanya orang. Aku ngomong desa, ngerti kejadian di desa itu. Sudah keluarganya pas-pasan ditinggal mati oleh keluarganya, bingung. Harus diselamati, jual ini, jual itu. Setelah itu jalan jangka dekat, berapa bulan keluarganya satu mati lagi, jualan lagi. Islam tidak sedolim itu. Agama yang mudah, yang enak, yang sesuai fitrah. Ada orang susah ditolong. Jelas ya? Jadi kematian sudah ada di zaman Nabi. Nabi ditinggal wafat sudah pernah. Maka contohlah yang dilakukan Nabi ketika ditinggal wafat oleh keluarganya. Para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Yang ngomong siapa ini? Sahabat Nabi. Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayyit. Kami menganggap, kami para sahabat Nabi mengkategorikan, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Dan antum tahu nggak bahaya meratapi mayit? Dengarkan. Rasulullah mengatakan, yu'adzabul mayyit bima niha alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Sayang nggak antum sama saudara kita yang wafat tadi? Kalau sayang justru jangan pakai itu, karena itu meratap. Meratap itu bisa berakibat terazabnya orang yang diratapi. Nabi yang ngomong, hadis Muslim, Bukhari. Yu'adzabul mayyit bima niha alaihi, mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Dan salah satu meratap menurut tafsirnya sahabat adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan. Anda sayang? Kalau sayang jangan lakukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.